Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Di segi dari filosofinya, rumah gadang dikatakan gadang bukan hanya dalam pengertian fisik, tapi lebih dari itu, yaitu dalam pengertian fungsi dan peranannya yang berkaitan dengan adat. Ini terukir dalam ungkapan yang sering kita dengar tetua-tetua adat membicarakan masalah rumah gadang tersebut. Rumah gadang basa batuah, tiang banamo kato hakikat, pintunya banamo dalil kiasan, baduanyo sambah manyambah, bajanjang nayak batanggo turun, dindiangnya panutui malu, biliaknya aluang bunian. Dari ungkapan tersebut, sesungguhnya dapat kita pahami bahwa fungsi rumah gadang tersebut menyelingkupi bagian keseluruhan kehidupan orang Minangkabau, baik sebagai tempat kediaman keluarga dan merawat keluarga. Rumah gadang dahulu nawak waris itu modalnya tidak banyak lah. Itu tersebut dalam Tambo ada rumah gadang Gajah Maram, ada rumah gadang Banjung, ada rumah gadang Pacere, dan ada rumah gadang Serambi Aceh. Setiap rumah gadang asal itu tidak asal membuat. Mulai dari melataan batu pertama sampai kanan terakhir itu ada prosesi adatnya. Secara peti-peti untuk mawai itu. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah fungsi rumah gadang tersebut memang seperti itu adanya sekarang? Memang sulit untuk menjawabnya. Namun, jamak terjadi di daerah kita akan terjadinya degradasi dalam memfungsikan rumah gadang tersebut dalam kehidupan orang Minangkabau itu sendiri. Berbagai persoalan yang muncul, mulai dari tingkat suku, kaum, dan nagari, kadangkala tak mengindahkan fungsi rumah gadang tersebut. Fungsinya lah, rumah gadang tuh. Ya fungsi kini rumah gadang kini pribadi. Ya bakal aja sapau. Lah itu orang gadang lah tuh dilintau tombek rumah gadang. Tapi bakal aja sapau itu rumah gadang tuh lah. Rumah pribadi dan juga kayak rumah gadang. Banyak orang bet tuh kini. Biar di Solo kan namanya rumah gadang. Nah rumah gadang nasional, rumah korong, rumah suku. Kaum milik bersama, bukan milik pribadi. Ini rumah gadang uji, enggak ya usah lah, enggak sebutnya dah. Ya aku dah ngana mau rumah gadang. Rumah gadang adalah seluruh komunitas sukunya bendo kesinan. Rumah gadang tuh begini enggak lalu sinan banyak rumah, tapi itu pusatnya. Apa yang kita banggakan dengan rumah gadang sekarang ini? Tergilas dengan rumah bergaya arsitektur modern, baik dari bentuk dan fungsinya. Rumah yang terpakai kadangkala sebagai pertanda dan hiasan kalau kita itu memang orang Minang. Fungsinya kadangkala merana tak menyentuh hakikat kehidupan masyarakat Minangkabau yang konon katanya berfalsafah alam takambang jadi guru itu. Rumah gadang di Minangkabau tampak sudah tidak terurus dan ditinggalkan begitu saja. Seiring perjalanan waktu, satu persatu rumah gadang rapuh dan tak terawat. Kaum lebih memilih tinggal di rumah baru atau disebut dengan rumah ketek modern. Padahal, masyarakat dan kaum tersebut masih berdomisili di kawasan tersebut. Seakan rumah gadang yang penuh dengan filosofi ini menunggu waktu untuk roboh. Berkurangnya rumah gadang di Sumatera Barat disebabkan oleh warga yang pada umumnya petani tidak mampu membangun kembali peninggalan nenek moyangnya tersebut.
Butuh biaya besar dengan atap serupa tanduk kerbau dan penuh ukiran ini bisa dibangun kembali. Selain itu, banyaknya warga yang pergi merantau juga membuat rumah gadang ini ditinggal tanpa penghuni. Walaupun demikian, kita pun tak bisa menafikan di beberapa daerah yang masih kental adat dan budaya dan memfungsikan rumah gadang dalam kehidupannya dengan baik. Namun, ada yang masih terawat dengan baik dan berdiri dengan megahnya. Rumah gadang ini memiliki fungsi umumnya ritual adat, tempat rapat adat, membicarakan pembangunan, dan masalah-masalah di nagari. Perkampungan adat Nagari Sijunjung memiliki resepsi adat yang diadakan rutin setiap tahunnya, yaitu Bakawa Adat. Bakawa Adat dilaksanakan sehabis panen sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kalau kita menurut sejarahnya, Bakawa itu kan dilaksanakan hari Senin. Ini sebelum Bakawa itu mufakatlah nenek moyang Nagari berserta pemerintah Nagari dan menetapkan bentuk panitia. Dalam pelaksanaan prosesinya itu adalah masyarakat banyak, masyarakat Nagari Sijunjung cukup menakan itu dilaksanakan melamang. Istilah melamang waktu itu melamang dilaksanakan pada hari Minggu, melamang mampiang dan itu dilaksanakannya pada hari Minggu. Dan selanjutnya itu pada pagi hari Senin tu kira jam 4 jam 5 baru kita menyembelih atau memantai kabau. Sesudah dibantai kabau tu dibagilah per suku. Dibagi per suku, 6 suku juga dibagi 6 monggoknya. Maka suku tu membagi pula per jini nado dalam suku sehingga kau diberikan dibawa ke diantarkan ke rumah cucung kemenakan tutup janjang. Jadi sudah tutup janjang tentu baru kira jam sudah luar baru kita laksanakan Payi Bakawa dengan arak-arakan. Mulai dari balai-balai, terus di depannya itu barisan membawa jambah. Banyak panjang jambah itu bawa. Baru itu barisan umat pakai payung. Baru bunyi-bunyian, baru masyarakat banyak mengira situ. Dilaksanakanlah upacara Bakawa. Ini harus dihadirin di pemerintahan, masalah bupati dan sebagainya. Di situ dilaksanakan upacara penyampaian dari pemerintah dan penyampaian sejarah daripada Bakawa, sejarah Nagari Sijunjung sampai waktu itu tu. Sesudah berdoa, sesudah tahlil dulu, setelah itu baru dilaksanakan upacara burung, sudah ditutup dengan makan bersama. Nasi berulang tadi, makan bersama dalam tu. Prosesinya semacam itu. Selesai makan bersama, itu macam doa, itu selesai balik baru selesai Bakawa pada hari itu. Tapi yang kadang-kadang mau jam hampir maghrib selesainya kan. Nagari-nagari adat itu memiliki perkampungan adat, kampung adat. Jadi kampung Alun Tajamah dia struktur lain. Ya, masih suasana adat itu masih nampak. Paling tidak macam dia waktunya beralih, itu berami-rami kan, tata caranya tuh. Nagari adat itu kampung adat. Seluruh kegiatan anak negari itu tercermin memakai adatnya masing-masing. Maka adat negari sanagari. Bisa seluruh kampung ada di Minangkabau, alun terjemah dengan nilai-nilai global, alun dapat pengaruh di itu. Itulah yang dikaitkan perkampungan adat. Kegiatannya tadi itulah, misalnya yang pertama nikah kawin bersedia bertando. Istilahnya maka sedia bertando di siko. Istilahnya ada menurut adat konon nikah dengan seperempuan kawin dengan nenek mak inilah. Jadi turun rumah kok di lapar nenek mama jauh utusannya kok naik ke rumah tu nanti kok situ tu naik nenek mama nanti itu istilah kawinnya nenek mama tu. Nah nikah seperempuan orang kawin tadi. Orang mempelai nak kawin tu nikah dengan seperempuan kawin dengan nenek mama. Dengan kawin nenek inilah rumah kadang. Itu adat nikah apa mau bersedia bertahan dua di situ. Bersedia bertahan dua tu nenek mama yang kawin. Nenek mama suku pilihan je nenek mama Melayu tu kawin sama bersedia bertahan dua itu. Itu istilahnya nikah dengan seperempuan kawin dengan nenek mama itu. Itu nombor pertama.
Yang kedua, kegiatan-kegiatan lainnya seperti bertekak galah. Ini mamak bertekak galah harus ikut, tak boleh tempat lain mau apa tak boleh. Tu. Yang ketiga, meninggal ni mamak harus bawa kemari. Disikor disemayang diapakan, disemayankan diapakan tak. Tu kegiatan lain yang berkaitan misalnya kegiatan agama halal bihalal, kalau tetap kalau itulah kegiatan ada dalam perkampungan adat dan kita adakan kegiatan di rumah gadang ada. Memang ada kegiatan tak kosong dan di sampingnya tersusun rapi dan bertimba jalan dan rumah kau tetap ditunggu, tetap dihuni itu, anda dan tetap dilaksanakan kegiatan adat dan ada negara Sejunjung. Waktu kita menentukan atau memilih perkampungan adat negara Sejunjung itu bukan hal yang gampang. Kita harus mempunyai kajian-kajian yang logis untuk menentukan kenapa perkampungan adat negara Sejunjung. Ketika tim melakukan pengkajian, akhirnya diambillah kesimpulan bahwa perkampungan adat negara Sejunjung inilah yang akan kita usulkan. Karena perkampungan adat negara Sejunjung itu mempunyai kelebihan dibandingkan perkampungan-perkampungan adat yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita juga punya di Solok Selatan 1000 Rumah Gadang, di Batu Sangkar sebagai sebuah daerah atau nagari asal Minangkabau, ataupun di daerah-daerah lain di 50 kota. Situ juga ada perkampungan adat. Ketika kita melihat ke sana, di beberapa rumah adat atau perkampungan yang kita lakukan peninjauan, di situ mereka perkampungan itu sudah ditinggalkan, sudah tidak ada lagi kehidupan di situ. Kalaupun ada, itu mungkin orang yang disuruh tinggal di situ, bukan pemilik asal. Aktivitas budaya juga sudah tidak ada. Begitu juga dengan Solok Selatan yang mempunyai potensi rumah gadang cukup besar dan dari sebelum-sebelumnya juga sudah diisukan sebagai kawasan 1000 Rumah Gadang. Tapi ketika kita melakukan peninjauan di sana, rumah gadang sudah ada perubahan-perubahan dan rumah-rumah bangunan baru sudah menempel di rumah gadang tersebut. Sehingga ketika kita lihat kriteria yang ditetapkan UNESCO itu tidak masuk untuk kita usulkan. Maka kita ambillah keputusan bahwa perkampungan adat negara Sejunjung yang kita usulkan. Karena di perkampungan adat ini 76 rumah gadang itu berbaris saling berhadapan dan itu masih dihuni, masih terjadi aktivitas budaya, aktivitas adat yang masih berlangsung di situ. Setiap tahun masyarakat melakukan upacara-upacara adat seperti bakawa adat, ada namanya Bato Bokongsi, di mana masyarakat melakukan aktivitas pertanian segala macam secara bergotong royong. Itu adalah salah satu potensi-potensi yang dimiliki perkampungan tersebut. Mengenai perkampungan adat Nagari Sejunjung ini diusulkan untuk diakui oleh dunia ataupun UNESCO. Kami di sini sangat berterima kasih sekali, di mana kami sangat berbangga sekali karena adat yang ada di nagari kami ini untuk diketahui oleh dunia luar. Tapi kami juga sangat mengharapkan juga kalau seandainya dunia sudah mengakuinya, otomatis kan melihat bagaimana betul keadaan yang ada di perkampungan adat Nagari Sejunjung ini. Jadi kami kalau dapat yang ada ini hendaknya dilestarikan dan apapun budaya yang ada dari luar, kami pun tidak akan menutup segala kemungkinan. Mungkin nanti kalau sudah ada masuk budaya dari luar, mungkin cucung kemenakan kami di perkampungan adat ini sedikit banyaknya juga akan terpengaruh juga. Tapi kami sangat akan membentengi dari adat yang ada pada kami untuk menerima mana yang baik dan mana yang buruk akan kita tinggalkan. UNESCO mengharapkan ke depan itu kita sudah mempunyai manajemen plan supaya dalam pengusulan itu kita siap. Ketika kita diusulkan kawasan ini sudah siap, masyarakat sudah siap. Maka kita sebagai pengusul perlu melakukan duduk bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk secara bersama-sama mengusulkan kawasan ini dalam hal kajian-kajian dan dokumen-dokumen pendukung tentang kawasan ini. Tapi dalam memilih ini kita juga diharuskan menentukan kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. Kriteria-kriteria itu ada beberapa kriteria, yaitu kita ngambil kriteria nomor 3, di mana kita memiliki keunikan yang luar biasa tentang suatu adat dan budaya yang masih hidup. Yang kedua,
kriteria nomor 5 itu memiliki keunikan sebuah pemukiman dan penggunaan tata lahan, di mana masyarakat Sumatera Barat itu kan cukup arif dalam menyikapi lingkungan dengan falsafahnya alam takkan menjadi guru, di mana mereka bisa mampu membagi ruang alam menjadi ruang budaya, menyikapi kondisi-kondisi itu dengan kearifan lokal. Menyangkut dengan perkampungan adat yang berada di Negari Sijunjung, kami ya selaku Kepala Jorong Padang Rana beserta masyarakat sangat mendukung untuk diusulkan menjadi warisan dunia. Kami yang mengodangko ya elok untuk merintah dek kalian dah. Masa tu anjong tu lantai dinding dah dia lama dah elok lah sadu nomor rando tu dah dapur lontur lo lah parasan masih dunia apa pasti lah amanat dari orang tua tu kadi jalan je dak wak dak mesti orang aman si dia tanda tetap je sih kok semangat je lah soma dak lo intang ini lah lawasan awak aso macam perlu lu pilih je lah awak ni ini lah bosan mencari rumah tu kok dak ada lah enggak orang pak awak dia aja macam rumah orang janjang mau ya tak buat dia. Kedepan, memfungsikan rumah gadang merupakan suatu upaya bagi kita bersama, sehingga rumah gadang sebagai lambang kehormatan yang kita miliki ini masih terkandung tata krama dan nilai-nilai yang menjadikan simbolisasi orang Minangkabau. Segenap kita bergandengan tangan untuk mewujudkannya.